Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari video sebelumnya, di mana kita sudah dapat akses untuk trialnya. Ya, kita bisa masuk pada menu layanan, terus masuk pada menu manajemen order ya. Kita bisa lihat sekarang sudah aktif. Billingnya juga sudah aktif sampai tanggal 28 Juni, berarti kurang lebih 4 hari ya. Nah, selanjutnya untuk mengaksesnya kita bisa langsung akses panelnya. Nah, kita akan coba untuk terkoneksi via VPN dulu ya. Kita akan tes. Kita sudah kopikan. Kita akan buatkan sebuah VPN baru. Untuk VPN-nya di sini statusnya any ya. Jadi semua protokol bisa diterima. Jadi kita akan coba tambahkan yang SSTP. Terus deal out-nya ini ke radfast.net. Deal out-nya ke IP public yang ini. Terus username dan passwordnya sama ya. Username sama password. Oke, kita akan coba. Kita cek apakah statusnya connect. Sudah connect. Ya, kita sudah dapat IP lokal 10172 yang ini ya. 10172.12.23. Selanjutnya kita bisa langsung klik akses panel ya untuk mengeksplorasi isi dari panelnya. Nah, ini langsung didirect ke domain kita yang kita create sebelumnya ya, ke walid.redfastbill.net/dashboard. Nah, ini kira-kira tampilan dashboardnya. Kita bisa lihat, kita bisa perkenalkan dulu ya. Ada statistik total pelanggan, ada hotspot online, ada PPOE online, ada pendapatan ya harian. Jadi sudah cukup lengkap ya untuk service-service yang running ya. Ada radio server sama log authentication. Kita juga bisa lihat jumlah pelanggannya, berapa router yang terkonek, masa berlakunya, maksimum customernya ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa menu, ada pelanggan, ada hotspot, ada jaringan, ada mitra, ada billing, ada monitoring ya. Kita mungkin yang pertama kita ke menu pelanggan. Di sini kita bisa melihat daftar pelanggan kita. Kita bisa tambahkan pelanggan. Ya, nama usernya ya, apakah aksesnya via mobile atau lewat apa. Terus ada juga paket PPOE. Kita bisa tambahkan juga di sini user PPOE kita. Pakai DHCP pool berapa, terus ada grup profile atau tidak, berapa harganya, semuanya sudah sangat lengkap ya. Dan sudah siap pakai ya. Kita juga bisa otomatis melakukan proses konfigurasi untuk mengisolir ya untuk pelanggan-pelanggan yang belum melakukan proses pembayaran. Nah, di sini ada pengaturan billing. Kita bisa konfigurasi ya untuk invoice otomatisnya, konfigurasi umumnya ya. Metode pembayarannya seperti apa, kita bisa tambahkan payment gateway sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa konfigurasi untuk midrange, ada TriPay sama Duitku. Terus ada fitur cron job juga untuk automation ya. Check expire customer, kita bisa clean up radius or pen, ada banyak fitur-fitur yang bisa kita lihat ya. Terus ada notifikasi, untuk notifikasinya kita bisa integrasikan dengan WhatsApp Gateway mandiri ya, kalau kita punya WhatsApp Gateway. Kalau kita mau pakai cloud juga bisa, kita bisa memasukkan nomor handphone kita ya, tes kirim pesannya bisa kita konfigurasi. Terus ada fitur email untuk SMTP-nya ya. Terus untuk lisensinya, lisensi yang aktif saat ini itu pakai trial. Terus usernya ya, user administrator. Kita bisa menambahkan user yang kedua untuk pegawai kita ya. Nah, di sini juga ada pilihan role, apakah dia admin, customer service, keuangan, manajemen, operasional. Jadi secara umum aplikasi ini sudah mengcover seluruh kebutuhan dari internet service provider yang kita kelola. Terus ada fitur hotspot ya. Jadi di sini kita manajemen hotspotnya, kita bisa kelola mitra, tambahkan mitra, kita juga bisa generate voucher ya.
mau berapa voucher yang kita mau generate, semuanya sudah di manajemen melalui web ya. Jadi teman-teman yang masih awam untuk melakukan proses konfigurasi Mikrotiknya secara manual, kita bisa langsung generate via dashboard kita ya. Terus ada template untuk vouchernya, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing. Kita juga bisa buatkan template ya sesuai kebutuhan kita. Oke, bisa diakses nama templatenya apa. Terus kita bisa pastikan HTML templatenya ya. Lihat variabel, ini variabel-variabelnya. Terus ada profile untuk hotspotnya ya. Kita bisa tambahkan profile. Nah, di sini untuk jaringan. Nah, bukan hanya router ya ataupun server. Di sini kita juga bisa menambahkan OLT ya atau perangkat FTTH kita ya. Kita bisa daftarkan atau tambahkan router baru. Kita bisa cek router baru kita ya. Untuk menambahkan router, kita bisa centang ya mau via IP public yang digunakan oleh Mikrotik kita atau via VPN ya. Via VPN kita bisa pilih VPN yang kita sudah konekkan tadi. Nah, ini kita cukup copy paste saja ya untuk script dari radiusnya. Nah, nantinya kita akan coba demo di video selanjutnya ya. Terus ada OLT Manager, ada perangkat OLT. Nah, ini yang ISP yang sudah expand atau sudah menggunakan layanan ataupun sistem OLT juga bisa langsung ya diintegrasikan, baik itu SNP-nya maupun vendornya ya. Di sini juga vendor yang sudah didukung sudah sangat banyak, ada ZTE, ada SIDATA, ada Visual yang umumnya kita pakai. Oke, ini untuk akses CLI-nya kita bisa langsung konekkan dan kita bisa langsung integrasikan konfigurasi ya, sehingga semuanya bisa konfigurasinya terpusat ya. Tidak perlu lagi kita konsol ke routernya. Nah, ini untuk fitur FTTH-nya, ada Genie ACS dashboard-nya, kita bisa langsung melihat daftar perangkat yang aktif ya. Perangkat FTTH kita bisa lakukan mapping. Kita bisa tambahkan server ya. Misalnya kita mau tambahkan server, di mana server kita. Jadi di sini fiturnya sudah sangat lengkap. Kita mau tambahkan fitur ODC, di mana posisi ODP, ada ONT-nya. Kita bisa tambahkan tiang ya, di mana tiang-tiang yang kita ingin tambahkan. Oke, jadi semuanya bisa kita tambahkan di sini ya. Kita mau koneksikan ya dari sumber mana ke sumber mana. Misalnya kita tambahkan server, terus kita pilih. Oke, bisa pilih di situ. Nah, kita bisa langsung koneksikan layaknya kita menggunakan perangkat Cisco ya, pakai tracer untuk simulasi. Oke, di sini ada daftar ONT yang kita manage ataupun CPE yang kita manage. Kita bisa mapping. Nah, di sini infrastruktur yang kita punya, kita bisa tambahkan OLT-nya, IP address-nya berapa. Modelnya apa, vendornya apa, posisi atau lokasinya ada di mana. Jadi kita bisa membentuk atau mendesain semacam sebuah topologi ya, topologi di sini, sehingga kita bisa melakukan monitoring ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita tempatnya di Gorontalo, nah kita bisa pilih ya lokasinya di mana untuk perangkat-perangkat yang ada di sini. Nah, di sini juga ada fitur reseller ya. Kita bisa tambahkan untuk reseller dari, misalnya kita punya ISP, nah kita bisa buka reseller ya. Misalnya ada reseller di suatu tempat atau suatu kecamatan yang ingin melakukan proses penjualan kembali untuk voucher kita bisa tambahkan di sini ya. Tambahkan reseller sehingga mereka bisa mengakses ya sistemnya. Ada fitur invoice ya, untuk pembuatan invoice kita bisa langsung buat invoice-nya secara otomatis. Kita bisa pilih pelanggannya dan kita bisa langsung mencetak ya. Kita bisa langsung buatkan invoice-nya. Ya, tentunya di sini kita harus tambahkan dulu ya untuk pelanggannya pada menu pelanggan. Oke, ini untuk pembayaran, daftar pembayaran yang aktif ya. Kita bisa apakah mau top up ataupun deposit, bisa ya. Kita bisa langsung pilih pelanggannya siapa, terus jenis pembayarannya apa, terus pilih tagihannya apa. Mau pembayaran via apa ya, mau metode pembayaran. Dan di sini untuk monitoring ya, berapa orang user yang aktif, berapa
PPW yang aktif, berapa hotspot yang aktif, dan kita juga bisa pantau log aplikasi ya, log sistem dari server ataupun mikrotik yang kita kelola, ada radius, berapa authentication yang aktif, ada aktivitas, security, dan ada background proses yang sedang berjalan. Kita juga bisa pantau radius yang sedang aktif. Dan untuk manajemen, ini fitur yang sangat berguna ya untuk manajemen Office-nya ya. Kita bisa langsung klik pada menu yang paling bawah. Jadi ini semacam sebuah aplikasi radius, tapi sistemnya sudah lengkap ya untuk manajemen untuk ISP kita. Jadi semuanya sudah lengkap. Kita bisa verifikasi tagihan, pengaturan Telegram untuk notifikasi dan lain sebagainya. Ada tracking teknisi ya. Ada juga detail untuk SDM-nya ya, ada jabatan, karyawan dan lain sebagainya, komisi, gaji, cuti dan lain sebagainya. Jadi sudah paket lengkap ya kalau kita punya ISP ya yang sudah yang masih berkembang atau yang sudah besar ya atau sudah banyak jumlah pelanggannya. Ini bisa jadi salah satu solusi bagi kita untuk bisa mempermudah kita untuk melakukan proses manajemen untuk ISP yang kita kelola ya, atau perusahaan yang kita kelola. Jadi itu untuk pembahasan pada video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah di video selanjutnya kita akan coba menambahkan perangkat router ya. Router di sini, daftarkan router, kita tambahkan routernya seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.